Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Nagari ya. Di mana dalam pertemuan keempat kali ini kita akan membahas terkait hubungan hukum administrasi negara dengan hukum yang lainnya ya. Di mana sangat berkaitan langsung ya dengan hukum administrasi negara ini terkait ilmu yang lainnya, baik itu berupa ilmu dalam bidang HTN, kemudian ada juga dalam hubungannya juga dengan hukum pidana, serta ada hukum perdata, bahkan sampai dalam dunia internasional juga ada kaitannya. Sebelum memasuki materinya, yaitu di mana hukum administrasi negara ini itu sangat berkaitan langsung dengan ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi itu termasuk di dalam hukum tata negara, di mana hukum tata negara itu juga mengatur ya atas suatu kebijakan ya, kebijakan, wewenang, serta yang terdapat di dalam yang terdapat di dalam keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara itu sendiri begitu. Tanpa berlama waktu, saya akan menjelaskan ya, di mana menjelaskan tentang materi kita kali ini, yaitu tentang kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Nah, di mana dalam kedudukan hukum administrasi dan hubungan hukum administrasi negara ini dan dengan ilmu hukum lainnya ini ada beberapa pendapat ya, beberapa para ahli ya terkait tentang hubungan hukum ini. Yang pertama itu baik itu dalam koridor yang sama, yaitu HAN itu sendiri, dan kemudian ada hukum tata negara, kemudian ada hukum pidana, serta ada hukum perdata. Kemudian dalam hukum administrasi negara ya, ada dua ahli ya di sini yang sama-sama mengacu, yaitu hukum administrasi negara dan hukum tata negara, tentang penjelasan dari kedudukan hukum ini, di mana HAN dan HTN ini mempunyai kedudukan yang sama kayak gitu. Cuma bedanya kalau HAN ini lebih berbicara secara aktifnya, bagaimana kewenangan itu dibuat, bagaimana wewenang itu terjadi, kemudian bagaimana kewenangan itu dicetuskan gitu kan, itu oleh seorang pejabat administrasi negara itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau di dalam hukum tata negara itu membahas mengenai apa yang bisa diproduksi terkait wewenang yang atau kebijakan yang diberikan oleh administrasi negara atau pejabat administrasi negara itu sendiri gitu. Dalam pembuatan peraturan kan, kalau dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan lah contohnya kan begitu, di HAN itu kebijakannya yang mengatur gitu. Kemudian disahkannya oleh HTN-nya itu. Dalam arti ruang lingkupnya itu HTN-nya mengesahkan kayak gitu. Kebijakannya apa aja, yaitu pasal-pasal tadi begitu. Pasal-pasal yang mengatur di dalamnya itulah kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara atau jabatan-jabatan negara itu sendiri. Kemudian setelah kebijakan itu dibuat, maka diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif. Legislatif lah yang memeriksa dan melihat bagaimana kebijakan itu bisa diterapkan kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan hukum pidana. Keterkaitan HAN dengan hukum pidana ini banyak mengatur bagaimana fungsi dari kebijakan tersebut apakah telah terlaksana dengan baik, yaitu di masyarakat maupun di kantor-kantor jabatan itu, atau di dinas-dinas, atau di pemerintahan daerah atau pemerintah pusat kayak gitu. Nah, ketika peraturan itu dibuat kemudian tidak diindahkan, maka ada timbul isu sanksi hukumnya kayak gitu. Kalau misalnya sanksi hukumnya itu bisa ringan, itu biasanya ada biasa SP atau administrasi saja. Tetapi kalau udah masuk ke ranah pidana, maka akan timbullah peraturan atau sanksi yang mengharuskan dia untuk mengikuti sanksi tersebut secara pidana begitu. Kemudian dalam hukum privat sendiri itu lebih mengacu bagaimana hubungan hukum ini langsung kepada privatnya. Privatnya siapa? Yaitu bisa saja dia seorang pejabat negara, bisa juga dia seorang pejabat administrasi negara, bahkan dia juga bisa masyarakat kayak gitu. Nah, ini yang terjadi di sini di dalam konteks yang sama begitu. Kemudian ini hubungan HAN dengan HTN. Dimana kan saya sudah bilang di awal bahwa HAN ini adalah mengatur bagaimana pelaksanaan tugas dari pejabat administrasi negara ini. Sedangkan tujuan negara dan jaminan konstitusional ini diatur secara HTN-nya gitu. Bagaimana kebijakan tersebut itu bisa dibuat dengan baik, kemudian diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif untuk diproduksi secara massal atas kebijakan tersebut, itu.
Dan inilah yang diatur. Ketika konstitusi itu lahir, maka pembagian wewenang dan jaminan konstitusi ini juga pembagian dan wewenang dan jaminan konstitusi ini terdapat juga mengandung hak dan kewajiban warga negara kayak gitu. Dan inilah yang sangat erat kayak gitu. Jadi sangat berhubungan langsung karena sama-sama berada di dalam sebuah koridor pemerintahan gitu. Han dan HTN ini sama-sama mengacu kepada pemerintahan kayak gitu. Di mana pemerintahan itu membuat suatu kebijakan untuk diimplementasikan kepada masyarakat itu sendiri. Makanya sangat berkaitan sekali. Di mana Han ini mengandung suatu kebijakan, sedangkan HTN adalah mengusulkan dan membuat suatu produksi atas kebijakan yang dibuat oleh eksekutif ke dalam bentuk undang-undang dan melahirkan konstitusi itu tadi begitu. Baru dari situlah keluar nanti adanya wewenang serta jaminan atas hak dan kewajiban itu sendiri yang dibuat oleh pejabat administrasi negara gitu. Kemudian dilihat dari hukum dengan hukum pidananya. Di sini ada norma. Kemudian ada delik pidananya, ada putusan pengadilannya, ada norma administrasinya juga di sini, norma hukum administrasi negara. Di mana di norma sendiri adalah suatu hasil dari kesepakatan eksekutif dan legislatif. Di mana makanya tadi saya bilang di awal bahwa ketika undang-undang itu dibuat ada pasal yang mengatur. Dari pasal tersebut ada sanksinya. Sanksinya ini sanksi administrasi kebanyakan. Tetapi kalau dia sudah masuk dan sudah dilihat ada unsur pidananya, maka akan kembali lagi yang seharusnya di administrasi kembali menjadi hukum pidana begitu. Dalam pelaksanaan sanksi hukum pidana telah diputuskan oleh lembaga peradilan pidana berada pada lingkungan eksekutif. Jadi pasal dari kebijakan tersebut, pasal itulah menjadi sanksi hukum pidananya. Berupa apa? Berupa itu sanksi hukum administrasi itu sendiri. Kebanyakan kalau misalnya yang bersifat Han itu kebanyakan adalah sanksi-sanksi administrasi ya gitu. Dari unsurnya itu tersebut. Kemudian putusannya pengadilan yaitu berdasarkan norma hukum administrasi itu sendiri pelaksanaannya. Di mana yaitu di pejabat-pejabat pemerintahan atau di pejabat negara begitu. Jadi unsurnya Tuhan dengan hukum pidana sangat berkaitan karena langsung mengarah kepada sanksi itu sendiri, sanksi yang ditetapkan begitu. Kemudian hukum Han dengan hukum internasional. Han hukum untuk internasional ini adalah kumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara atau bangsa negara yang melakukan hubungan internasional harus berdaulat, mempunyai norma dalam perjanjian internasional hanya mengikat dengan negara tersebut. Belum ada juga warga negara yang mempunyai dua sifat ya, yaitu stils monism dan stil dualism ya. Jadi perlunya Han ini juga sebagai bentuk dari karena dia awalnya sudah terbentuk dari suatu kebijakan, maka kebijakan-kebijakan yang bersifat internasional juga diurusi langsung oleh badan eksekutif kayak gitu. Baik itu dia kerjasama, perjanjian, lain-lainnya juga harus ada hubungannya langsung dengan badan eksekutif. Badan eksekutif di sini siapa? Yaitu presiden dan wakil presiden dan badan-badan yang lain seperti menteri, badan-badan hukum yang lain gitu. Dan inilah juga menjadi penopang utama atas suatu kebijakan kayak gitu. Kebijakannya seperti apa ya? Kebijakan internasional gitu. Misalnya ya contohnya yaitu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan kemarin itu Bu Susi Pujiastuti terkait pelanggaran terhadap illegal fishing yang ada di Laut Indonesia. Dan itu kemudian terbentuklah undang-undangnya tentang illegal fishing. Menteri itu kan termasuk dari badan hukum eksekutif atau badan kekuasaan eksekutif. Dan dia juga termasuk dari hukum administrasi negara atau bagian dari pejabat negara ya gitu. Yang membuat tentang undang-undang illegal fishing kayak gitu. Terus penerapannya hukumnya seperti apa? Kemudian dibuatlah kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut diusulkanlah kepada DPR sebagai bentuk dari HTN itu sendiri.
Kemudian setelah udah diusulkan oleh eksekutif kepada legislatif, kemudian legislatif meresmikan undang-undang tersebut dan produksinya. Nah, itu. Akhirnya dari produksi tersebut ada delik pidananya, yaitu apa? Sanksinya. Sanksi dari undang-undang atau kebijakan yang dibuat kayak gitu. Jadi ketika ada kemudian dari segi HI-nya apa? Yaitu perjanjian pengetahuan terhadap hukum Indonesia itu sendiri kepada negara lain kayak gitu. Bila ada negara lain yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di lautnya Indonesia, maka akan dihukum sesuai apa? Sesuai hukum Indonesia. Nah, kalau misalnya negara lain protes, kita udah punya konstitusi, kita juga udah punya undang-undang yang diproduksi oleh siapa? Yaitu pejabat negara, siapa? DPR. DPR itu siapa? Yaitu orang dari badan kekuasaan legislatif. Dalam unsur HAN ini sendiri dia juga termasuk ke dalam hukum tata negara gitu. Jadi sanksi pidananya seperti itu. Sanksinya apa ya? Sanksinya ketika itu dibuat maka ya negara lain harus mengikuti prosedur dari hukum Indonesia. Nah, itulah dia hubungan antara HAN dengan HI gitu. HI ya gitu. Hukum internasional. Dalam undang-undang misalnya tadi undang-undang illegal fishing kayak gitu. Itu yang dibuat kan begitu. Kemudian dari unsur dari unsur internasional inilah makanya ada perjanjian internasional yang mengikat dari negara tersebut itu sendiri. Dan mempunyai dua sifat yaitu stelsel monis dan stelsel dualis. Di sini ada pengertian dari stelsel monis dan sistem dualis. Di mana sistem stelsel monis ini juga dia adalah suatu sistem hukum nasional dalam hukum internasional yang membentuk satu kesatuan hukum internasional, tidak perlu atau diterjemahkan atau diratifikasi, hanya perlu dimasukkan ke hukum nasional. Jadi itu tadi. Jadi pejabat negara siapa? HAN-nya siapa? Itu menteri kelautan siapa? Yaitu Bu Susi Astuti membuat suatu kebijakan atau peraturan ya kan terkait illegal fishing. Ketika peraturan itu sudah dibuat, kemudian diusulkan oleh eksekutif atau menteri kelautan kepada legislatif, yaitu DPR, untuk melihat bagaimana kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik. Yaitu. Akhirnya diresmikan undang-undang tersebut. Kemudian undang-undang tersebut menjadilah bahan utama ketika ada negara lain yang melakukan illegal fishing di negara Indonesia. Ketika ketangkap maka apa yang dipakai yaitu hukum Indonesia itu sendiri, dan negara lain juga harus mematuhinya, dan itu juga dan kebijakan tersebut juga bisa masuk ke dalam suatu undang-undang sebagai hukum nasional yang nantinya ketika negara lain menuntut, kita sudah punya kekuatan hukum yang mengatur di dalamnya. Itulah sistem HAN dengan hubungan HAN dengan hukum internasional dalam sifat dari stelsel monis itu sendiri. Sedangkan dari sistem dualism adalah membedakan hukum nasional dan internasional. Hukum internasional harus diterjemahkan dan diratifikasi. Sebelum diratifikasi tidak bisa dijadikan suatu sumber hukum oleh hakim dan seluruh warga negara. Ketika ada kalau sistem dualism ini dalam hukum illegal fishing tadi, yaitu ketika hukum itu sudah mempunyai suatu perbaruan, maka adanya perbaruan atau ratifikasi tadi. Ratifikasi itu adalah suatu perbaruan terkait hukum yang berlaku di Indonesia menjadi hukum yang baru. Dan ratifikasi inilah bisa masuk ke dalam suatu sumber hukum. Sumber hukum itu kan kemarin sudah dibahas, ada sumber hukum formil dan hukum material, ya. Dimana kalau formil itu kebanyak mengacu kepada undang-undang dasar atau hukum tertulis gitu. Kalau hukum material itu lebih banyak kepada hukum nasional atau dari segi sosial begitu. Jadi kalau misalnya dalam illegal fishing sendiri, sistem dualism ini itu sangat berkaitan sekali tentang perubahan dari hukum tersebut kayak gitu. Kemudian tadi kan sudah ada tuh hubungan HAN dengan HI, baik itu contohnya. Sekarang kita masuk dari HAN dengan perdata. Dimana kalau di perdata sendiri itu lebih berfokus kepada soal privatnya sendiri atau wujudnya siapa, yaitu warga negara atau orang atau suatu badan atau pejabat administrasi negara yang mempunyai tugas di dalam suatu pemerintahan.
di mana juga pemerintah juga membutuhkan interaksi dengan hukum privat ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pemerintah itu sendiri. Interaksinya itu biasanya berupa apa aja, yaitu domain dari hukum perdata, yaitu baik itu interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum HAN dan hukum perdata ini ada yang mengatur itu baik itu hukum kontrak, hukum ganti rugi, hukum hak milik. Sedangkan interaksi tidak langsung itu adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui tender kayak gitu. Ya kan, dimana kan ada tuh yang di pemerintahan itu kan juga mengatur tentang hubungan-hubungan tidak langsung terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan melalui tender, yaitu atas orang ketiga ini sendiri. Jadi hubungannya itu kalau di dalam hukum perdata lebih banyak mengacu kepada orangnya sendiri atau pejabat administrasi negara sendiri atau pejabat negaranya sendiri terkait hubungannya tersebut, karena undang-undang dibuat itu untuk bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pemahaman atau kelangsungan dari tugas-tugas pemerintah terkait pejabat-pejabat negara atau jabatan-jabatan negara atau jabatan-jabatan pemerintah. Jadi kepada orang yang dituju, yaitu siapa jabatan itu tadi, begitu. Kemudian ada objek dan subjek administrasi negara, di mana objeknya sendiri ini ada aspek dari aspek luas dan aspek sempit. Di mana aspek yang luas ini melihat hukum administrasi negara sebagai objek yang berorientasi pada pengertian hukum administrasi negara itu sendiri yang dilantik dengan lapangan tugas pemerintah. Sedangkan objek yang sempit ini sendiri yaitu yang tidak identik. Jadi itu objeknya. Sedangkan subjek sendirinya itu yaitu tadi pejabat, pegawai negeri, jabatan publik, dinas-dinas publik, badan usaha milik negara dan daerah, sop raja dan daerah sop tantra dan negara. Jadi kalau subjek hukum HAN ini sendiri yaitu tadi pegawai negeri, jabatan-jabatan, yaitu termasuklah hubungan-hubungan lain itu tadi. Ya, apalagi dengan kaitannya antara HAN dengan hukum perdata itu langsung kepada subjek hukum, langsung ke subjek hukumnya, yaitu dia yang mengatur tentang privatnya. Privatnya itu siapa? Yaitu pegawai negeri tadi, jabatan-jabatan pemerintah, jabatan-jabatan kedinasan atau orang dari pegawai tersebut atau dan dinas-dinas publik lain dan negara, dan bahkan juga dari daerah sop raja dan daerah sop tantra. Jadi subjek hukum itu juga berkaitan langsung dengan hubungan HAN dengan hukum perdata atau hukum privat itu sendiri. Kemudian kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum, di mana di dalam kedudukan HAN dengan lapangan hukum ini adalah sebagai ilmu hukum publik yang mula-mulanya HAN ini merupakan bagian dari HTN. Nah, kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa HAN ini adalah bagian dari HTN atau sebagian bentuk dari HAN ini tidak jauh dari HTN itu sendiri. Di kuliah-kuliahan itu ditempelkan dalam HTN, akan tetapi karena timbulnya welfare state ya atau negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat pada akhir abad 19 dan permulaan dia abad ke-20 antara tahun 1946 sampai 1948, maka adanya suatu pemisahan. Nah, yang pertemuan kemarin kan ada itu beberapa pemisahan, ada beberapa pakar-pakar di zaman dahulu yang ingin memisahkan antara hukum HAN ini kepada memisahkan hukum HAN dengan hukum ATN ini sendiri. Karena bagi mereka di zaman abad ke-19 dulu pemisahan kekuasaan ini berlangsung karena HAN itu lebih banyak kepada badan kekuasaan eksekutif, sedangkan HTN ini banyak memiliki suatu kebijakan di dalam badan-badan yang bersifat legislatif begitu. Di mana HAN juga berkembang dengan pesat. Kemudian HAN ini diakui merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagian pada hukum privat kayak gitu. Dan hukum publiknya itu seperti apa? Yaitu kebijakannya tadi. Hukum privatnya siapa? Yaitu pejabat negaranya tadi atau pejabat administrasi negaranya atau pegawai negerinya kayak gitu. Itulah yang diatur atas kedudukan hukum HAN sendiri dalam lapangan hukum kayak gitu. Jadi ada pemisahan begitu. Kemudian hubungan HAN dengan hukum tata negara. Di sini ada dua golongan pendapat mengenai hubungan antara HAN dengan HTN ya, di mana
perbedaan yuridis prinsipal itu menurut beberapa ahli di sini ada Oppenheim, Van Hoven dan Luckman. Kemudian terkait pernyataan mereka ahli ya, di sini ada 3 ahli yang menyatakan bahwa hubungan Han dengan HTN ini dilihat dari perbedaan yuridis prinsipal, di mana kalau Han itu adalah suatu bentuk dari hukum publik dan hukum privat, sedangkan dari segi HTN sendiri itu adalah berdasarkan hukum yuridisnya, atau orang atau pejabat daerah atau pejabat tata negara yang memproduksi atas undang-undangnya kayak gitu. Yang dilihat ya undang-undang itu termasuk dari yuridisnya begitu. Kemudian juga ada Kenberg, Prince dan Prayudi Atmos Dirjo terkait tidak ada perbedaan yuridis dan terkait prinsipal. Jadi kalau Oppenheim, Van Hoven dan Luckman ini adalah perbedaan, sedangkan Kenberg ini dan Prince dan Prayudi Atmos Dirjo ini dari Indonesia sendiri, ahli Indonesia, itu tidak ada perbedaan kayak gitu, sama-sama karena sama-sama ruang lingkupnya pemerintah, pejabat negara, jadi mereka beranggapan bahwa Han dan HTN itu sama, tidak ada perbedaan. Kemudian Oppenheim juga menyatakan dalam persoalan HTN bahwa negara dalam keadaan berhenti, sedangkan Han itu peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan yang bergerak gitu. Maksudnya dalam arti berhenti itu apa? Yaitu Han TN itu dalam suatu negara itu hanya memproduksi suatu peraturan saja, kayak gitu. Sedangkan kebijakannya itu Han ini mengatur kebijakan apa saja, dan kebijakan itu kan sifatnya aktif, bergerak, itu kan sesuai dengan keadaan yang dilihat secara sosiologisnya masyarakat begitu. Sedangkan HTN ini kan atau badan legislatif ini kan hanya melihat serta mengawasi saja apakah keberlangsungan dari kebijakan tersebut itu dapat terimplementasi dengan baik di masyarakat. Begitu. Itu yang dilihat dari Oppenheim terkait HTN dan Han dalam hubungannya. Sedangkan Kenberg sendiri menyatakan bahwa golongan dalam HTN itu adalah suatu peraturan yang mengatur struktur umum dari suatu pemerintahan negara, misalnya undang-undang organiknya, undang-undang yang mengatur daerah-daerah otonom. Itulah dia yang menurut Kenberg terkait HTN. Sedangkan Han ini adalah berisikan undang-undang dan peraturan khususnya misalnya hukum kepegawaian. Kalau Kenberg ini kan tidak ada perbedaan kayak gitu. Karena semua juga membuat suatu peraturan perundang-undangan kayak gitu. Tetapi di dalam HTN sendiri apa? Yaitu strukturnya itu yang mengatur bagaimana pengaturannya. Di negara kita kan sendiri kan ada trias politika, di mana pembagian kekuasaan siapa, yaitu badan eksekutif, legislatif, yang yudikatif begitu. Inilah dia peraturan yang mengatur tentang struktur umum itu di dalam suatu pemerintahan kayak gitu. Sedangkan kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan kita terkait materi ya, materi atas pembahasan kita dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Bila ada kesalahan atas pengucapan saya, baik itu bahasa Latin atau bahasa Inggrisnya, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.